Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Angga Nurfardiansa. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan materi pembelajaran saya dari buku Executive Leader by Guna Digital MBA dengan bab yaitu kemampuan mengembangkan kepemimpinan. Nah, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan apabila seseorang ingin mengembangkan nilai-nilai kepemimpinannya. Yang pertama, kita harus memperhatikan bahwa kepemimpinan bukan semata-mata ilmu yang dapat dipelajari. Di dalamnya banyak terdapat hal-hal yang membutuhkan pendekatan lainnya selain ilmu pengetahuan. Kepemimpinan menyangkut masalah perasaan manusia dan seni pergaulan serta pengendalian sekelompok orang. Karenanya banyak hal yang harus dijalankan dengan kemampuan ekstra dalam mendekati orang lain dan menyesuaikan diri dengan kelompok. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama itu pendekatan ilmu dan seni dalam kepemimpinan. Yang kedua, pengamatan model aksi atau reaksi, hasil dan kepuasan. Yang ketiga, pengembangan kepemimpinan melalui pengalaman. Nah, ketiga hal tersebut kiranya masing-masing memainkan perannya yang sangat penting dalam pengembangan kepemimpinan seseorang. Sejauh mana kepemimpinan itu dapat dikembangkan, kita bahas dengan elemen yang mempengaruhinya. Jadi elemen pertama yaitu pendekatan ilmu dan seni dalam kepemimpinan. Harus disadari bahwa seseorang yang mempelajari dan menguasai ilmu kepemimpinan tidak selalu dapat menjadi pemimpin yang diterima. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaannya seseorang tidak bisa begitu saja diterima oleh kelompok. Dibutuhkan kemampuan tersendiri bagi seseorang yang menerapkan kepemimpinan. Hal ini disebabkan karena sesungguhnya kepemimpinan merupakan gabungan antara ilmu pengetahuan dan seni. Oleh karenanya dalam pengembangan kepemimpinan, pendekatan ilmu pengetahuan saja tidaklah cukup dan dibutuhkan pendekatan-pendekatan seni di dalam pelaksanaannya. Nah, pendekatan ilmu dalam kepemimpinan, pendekatan ilmu pengetahuan dalam kepemimpinan melalui elemen-elemen dalam manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengordinasian, pengarahan, dan pengendalian. Hal ini ada dalam bab yang sebelumnya tentang kompetensi dalam kepemimpinan. Nah, salah satu yang penting dalam pendekatan melalui elemen-elemen perencanaan adalah kemampuan seseorang dalam membaca situasi yang dihadapi dan menetapkan target bagi kelompoknya. Target adalah tujuan yang ingin dicapai kelompok dalam periode tertentu. Dengan adanya target, setiap anggota akan bekerja dengan tujuan dan arah yang jelas. Nah, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam membuat dan menerapkan target adalah yang pertama, hendaknya menyebutkan secara spesifik apa saja yang ingin dicapai. Yang kedua, disertai dengan ukuran-ukuran tertentu seperti volume, luasan dengan meter persegi, nilai dengan mata uang dan sebagainya. Ketiga, target yang ditetapkan sebaiknya juga cukup menantang namun sesuai dengan kemampuan sehingga masih mungkin tercapai. Keempat, target haruslah relevan dan tidak di luar dari bidang yang kita tekuni sehingga cocok dengan keahlian yang dimiliki oleh kelompok kita. Kelima, harus ditetapkan batas waktu kapan target harus dicapai. Nah, hal ini disebabkan hal yang baik pun akan menjadi tidak guna apabila tidak tepat waktu perolehannya. Nah, jadi smart target itu ada 5 poin. Yang pertama itu spesifik atau jelas, terperinci. Yang kedua terukur. Yang ketiga itu menantang namun memungkinkan untuk dicapai. Yang keempat yaitu relevan atau sesuai dengan bidang yang kita tekuni. Yang kelima yaitu tetapkan batas waktunya, kapan batas waktu itu harus kita capai. Oke teman-teman, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih banyak untuk waktunya. Mohon maaf jika banyak terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.